I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Shalom semuanya, kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah Paskah siswa-siswi SMP Petrus An Pancur Batu yang bertemakan berpaling kepada Sang Hidup yang diambil dari Yohanes 20 ayat 14-16. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Saat teduh selesai. Mari kita bernyanyi karya terbesar. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah pencipta langit dan bumi, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Kami bersyukur
di mana pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama mengadakan ibadah Paskah siswa-siswi SMP Metodis Antioquia Pancur Batu. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami serahkan waktu dan kesempatan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kami yang melayani dan mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini. Sertai kami ya Bapa dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Biarlah semuanya berjalan dalam pimpinan dan penyertaan-Mu saja. Dimuliakanlah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Tuhan telah memberikan kekuatan dan kuasa kepada kita agar apa? Agar kita mampu menaklukkan dan mengalahkan musuh-musuh seperti iblis. Oleh sebab itu, mari kita bernyanyi, Ku diberi kuasa. Teman-teman, mari kita saksikan persembahan vokal solo dari Mario Bangun 9 Kindness. You are the one at the beginning, one with God the Lord Most High. You hidden glory in creation, what could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heavens without us, so Jesus, you brought heavens down. My sin was great, your love was greater. What could separate
that could not hold you. You failed or before you. You silenced the booth of sin and grace. The heavens are roaring the praise of your glory. Your is the name above all names. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing compares to this. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing compares to this. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Sungguh pujian yang luar biasa kiranya dapat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkatkan lagu pujian Lebih Dari Pemenang. Oleh kuasa darahnya.
kita saksikan puisi dari 7 Faithfulness. Di atas kayu salib, Di atas kayu salib, kau beriku kemenangan selalu. di Atas kayu salibmu, kau buka surgaku. Di atas kayu salib, kau selamatkanku. Di atas kayu salib, kau tebus dosaku. Di atas kayu salib, kau sembuhkan luka-lukaku. Di atas kayu salib, kau pulihkan hatiku. Di atas kayu salib, kau jadikanku baru. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di atas kayu salib, Pengharapan Engkau memberkati aku. kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, Hari bangkit kembali. karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami dari kelas 7 Faithfulness mengucapkan selamat hari Paskah untuk kita semua. Amin. Mujizat-Mu Selamat Paskah. di hidupku. Sungguh puisi yang sangat luar biasa. Pergunakanlah talentamu untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama membaca Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak
atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Teman-teman, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita bernyanyi karena salib-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam surga buat anugerah-Mu, di mana Engkau berikan kami kehidupan, kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan di mana kami bersama boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Dan kami juga bersyukur pada saat ini kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mohon Dikau Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini tertulis di dalam Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni,"
artinya guru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita boleh di masa pandemi ini tetap merayakan Paskah, mengingat kembali akan satu peristiwa yang mengubah sejarah kehidupan manusia, di mana Kristus bangkit mengalahkan maut. Kebangkitan Kristus merupakan kemenangan bukan hanya bagi Kristus sendiri, tapi menjadi sebuah kemenangan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Sebab dia bangkit bukan hanya untuk membuktikan dia hidup, tapi dia bangkit membuktikan ada hari esok, ada kehidupan, ada pengharapan bagi setiap orang-orang yang percaya. Seperti tema firman Tuhan bagi kita hari ini, berpaling kepada Sang Hidup. Lebih kurang 1 tahun kita sudah menghadapi pandemi COVID-19. Tenaga kita terkuras begitu banyak untuk menghadapi kesulitan-kesulitan akibat pandemi ini. Pikiran kita terkuras untuk menghadapi pandemi ini. Upaya daya kita sudah kita lakukan secara maksimal untuk mampu bertahan menghadapi situasi pandemi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 menjadi fokus kehidupan kita lebih kurang 1 tahun ini. Berbagai kegiatan semuanya disesuaikan dengan pandemi COVID-19. Berbagai rencana, program, pekerjaan pun semuanya menyesuaikan diri dengan kondisi COVID-19. Hari ini kita diajak untuk merenungkan tema ini, berpaling kepada Sang Hidup, bukan hanya menoleh maupun memandang. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats perikop yang kita baca ini menceritakan tentang Maria yang ketika itu datang ke kubur Yesus untuk berziarah, untuk menjenguk kubur Yesus ketika itu. Hatinya begitu gundah, hatinya begitu sedih, begitu ia kecewa ketika dia datang, tapi kenyataan yang dia temukan, kubur Yesus terbuka dan mayat Yesus tidak ada di situ. Kesedihan melanda hatinya. Belum sembuh, terhibur kesedihan, dia melihat bagaimana Yesus ditangkap, bagaimana Yesus disiksa, didera, disalibkan, dan mati di bukit Golgota. Belum sembuh kesedihan karena semua itu, dia ditambah lagi kesedihan yang lain ketika datang ke kubur Yesus, ternyata mayat Yesus tidak ada di situ. Saudara, dalam kehidupan kita, ragam pergumulan, ragam persoalan, kesulitan, kesusahan terkadang mendatangkan kesedihan dalam hati kita. Pandemi COVID-19 sudah banyak merenggut nyawa orang-orang yang kita kasihi. Sudah banyak merenggut harta orang-orang yang kita sayangi. Sudah banyak merenggut waktu dan kesempatan keluarga-keluarga yang kita kasihi. Pandemi COVID-19 membuat hati kita begitu sedih, gundah, kecewa. Namun apa daya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang terkasih, kegundahan kita, kesedihan kita mungkin berbeda dengan kesedihan Maria. Tetapi saudara-saudara, ternyata kesedihan itu berdampak tidak hanya secara fisik bagi kita, tidak hanya secara psikologi bagi Maria ketika itu. Kesedihan itu juga berdampak kepada pengenalan Maria akan Tuhan. Sekalipun dia memandang menoleh, tapi Maria tidak mengenal Tuhan. Hari ini saudara-saudara, berpalinglah kepada Sang Hidup,
bukan hanya menoleh dan memandang. Sebab apa? Ayat 14 berkata, sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sesudah Maria berkata kepada malaikat itu, dia menoleh ke belakang. Dia menoleh kepada Yesus, melihat Yesus berdiri, tapi dia tidak tahu kalau yang dia lihat itu adalah Yesus. Kenapa? Begitu besarnya dampak dari kekecewaan, kesedihan, kegundahan yang terjadi dalam diri Maria, sampai-sampai ia tidak mengenali Yesus yang berdiri di belakangnya. Maka hari ini saudara-saudara, berpalinglah kepada Sang Hidup, bukan hanya menoleh, bukan hanya memandang, tapi berpalinglah, bukan hanya secara mata jasmani, tapi berpaling dalam konteks Maria mengenal Yesus ini. Ketika dia berpaling kepada Yesus, yang pertama, dia mendengar suara Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku mengambilnya." Saudara-saudara, berpaling kepada Yesus tidak hanya sejauh telinga kita mendengar suaranya. Begitu hebatnya pengaruh tekanan batin, kesedihan yang besar, kegundahan hati dalam diri Maria, sampai dia tidak lagi mengenal siapa yang berbicara, siapa yang menghampiri dia. Sampai Yesus memanggil namanya Maria, lalu Maria berpaling. Hari ini berpaling kepada Sang Hidup dalam konteks di mana kita memandang Yesus bukan hanya secara jasmani, tetapi hati kita, pikiran kita, iman kita tertuju kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berpalinglah kepada Sang Hidup. Arahkanlah hatimu kepada Yesus. Bukan hanya mata kita, tetapi hati kita. Sebab yang menjadi persoalan bagi Maria bukanlah air mata yang menetes di matanya, tapi bagaimana hatinya begitu bersedih, sampai-sampai ia tidak mengenal lagi Kristus menghampiri dia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sudah berapa lamakah hati kita tertuju kepada situasi pandemi, situasi pergumulan, kesusahan yang melanda kehidupan kita sekarang? Sampai kapan hati kita berpaut kepada kondisi ini? Berhenti bersedih berkepanjangan, berhenti fokus kepada persoalan. Jangan sampai Tuhan menghampiri kita, tapi kita tidak mendengar. Jangan sampai Tuhan menghampiri kita, tapi kita tidak mengenal Dia yang berbicara. Saudara-saudara, di masa sulit sekarang ini, Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan senantiasa menghampiri kita. Berpalinglah. Tuhan senantiasa bersuara dalam kehidupan kita. Karena itu berpalinglah, arahkanlah hatimu, tujukanlah kepada Dia yang berfirman, yang akan melepaskanmu, membebaskanmu, menolongmu, dan menyelamatkanmu. Berpalinglah kepada Sang Hidup. Berhenti bersedih, berhentilah berduka, arahkanlah hatimu kepada Kristus yang bangkit. Berhenti memandang kepada persoalan, pandanglah kepada Yesus yang bangkit dari antara kematian. Jangan pandang lagi kubur kosong, jangan lihat lagi tempat mayat Yesus dibaringkan. Berhenti menangisi persoalan-persoalan itu, karena Kristus sudah bangkit. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu.
Biarlah Engkau berkati dan Engkau sempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan. Dimuliakanlah Engkau Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita saksikan persembahan pujian dari kelas 8 Hanes. mengalahkan maut dan menebus dosa-dosa kita. Dia telah bangkit dan menang. Kebangkitannya membawa keselamatan bagi kita umat-umatnya. Ya Tuhan Yesus, datang dari surga kembali ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua di rumah Bapa.
Ku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, aku mengasihi-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kita akan menutup ibadah Paskah kita. Mari kita bernyanyi Kemenangan Terjadi di Sini. Hadirat-Mu,
kita akan mengakhiri ibadah Paskah kita hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang bangkit, dan terimalah berkat yang daripadanya. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan penghiburan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus kiranya memberkati, menyertai dan memelihara kehidupanmu sekalian, mulai hari ini, esok hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Metodis An Pancur Batu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom buat kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus yang telah boleh menolong kita, sehingga hari ini kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita boleh menjalani kehidupan kita walaupun di dalam masa pandemi. Yang saya hormati seluruh orang tua, siswa-siswi unit SMP, yang saya hormati guru-guru unit SMP, kemudian yang saya sayangi anak-anak didik semua yang pada saat ini juga bersama-sama menonton dan mengikuti ibadah online sampai akhir ibadah kita. Anak didik yang terkasih dalam nama Yesus, masa pandemi ini membuat kita mengalami banyak sekali perubahan. Bahkan di dalam ibadah Paskah kita pada tahun ini juga mengalami perubahan. Kita tidak dapat beribadah bersama-sama seperti biasanya. Tetapi kita bersyukur masih ada media online yang boleh kita gunakan untuk mempersatukan kita di dalam kita boleh beribadah bersama, terkhusus di dalam ibadah Paskah di unit SMP Metodis An Pancur Batu. Biarlah melalui tema yang diberikan, berpaling kepada Sang Hidup, biarlah ini mengingatkan kita bagaimana kita di dalam masa pandemi ini kita menghadapi begitu banyak kesulitan, pergumulan, perubahan di dalam kehidupan kita. Kita boleh melihat bahwa ada Tuhan. Berpalinglah kepada Tuhan. Kita lihat dan kita boleh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Karena Allah adalah sumber kekuatan dan damai yang telah menolong menyelamatkan kehidupan kita. Dia bangkit, mengalahkan maut dan memberikan kita keselamatan. Akhir kata, biarlah setiap kita tetap berdoa kepada Tuhan. Biarlah di tahun ajaran baru ini kita boleh kembali bertemu, bertatap muka, melaksanakan proses belajar, mengajar dengan pertolongan dan seizin daripada Tuhan kita. Dan terima kasih buat panitia Paskah yang telah mempersiapkan ibadah online ini. Terima kasih terkhusus buat siswa-siswi yang sudah memberikan waktu dan memberikan hati untuk melayani Tuhan di dalam ibadah Paskah online tahun ini. Terima kasih. Shalom. Segenap kami yang melayani mengucapkan selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.